Kita lanjutkan ya. Kali ini seri berbuah, masih di seri berbuah, kita mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita tahu siapa orang ini ya. Di Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular bludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melahirkan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak mendapatkan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Standar penampian yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah berbuah. Ya, kalau di ayat 12, alat penampi sudah di tangannya. Ya. Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, bukan sekadar berbuah saja, tetapi tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi berbuah itu menjadi standar Allah untuk membedakan mana yang akan ditebang, yang dibuang ke dalam api, dan mana yang akan mendapat anugerah kehidupan kekal. Ngeri loh ini ya. Saya selalu mengulang-ulang kata itu ya. Ngeri kalau tidak berbuah itu loh gitu. Ya, kalau Yohanes sampai mengingatkan orang Farisi dan orang Saduki, jangan karena dalam hatimu kau berkata Abraham adalah bapa kami. Maksudnya begini, jangan karena kita merasa kita sudah Kristen. Sama seperti saya ini Kristen sebelum saya lahir. Dan mungkin kebanyakan kita demikian. Kita Kristen bahkan sejak dalam kandungan. Enggak ada. Itu tidak akan menyelamatkan kita. Kristen karena keturunan tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah berbuah. Karena di ayat 8 itu mengatakan demikian. Jadi
hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berbuah tidak bisa tidak, harus diawali dari pertobatan setiap saat. Setiap saat, iya. Kita juga berdosa hampir setiap waktu. Paham ya maksudnya ya? Tidak bisa berbuah kalau kita tidak melakukan pertobatan. Artinya begini loh, berbuah itu ditandai dengan ketundukan yang mutlak, yang kita pasti belum sempurna. Ada masa-masa kita jatuh, di situ kita bertobat, kita tunduk taat kepada Tuhan. Ada masa-masa di mana kita pasti jatuh, ya itu tidak bisa disangka. Nah di sana dibutuhkan pertobatan, tetapi juga jangan terus-menerus jatuh di lubang yang sama. Tidak bertobat namanya itu dablek, bebal ya. Maka berbuahlah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tidak cukup jadi orang Kristen karena kita sejak lahir sudah jadi Kristen. Mesti hidup dalam pertobatan, dan dari sana pasti kita akan mendatangkan buah. Ingat protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa kalau ada di ruangan tertutup ya durasinya diingat, ventilasinya jalan. Kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.